Halo pemirsa, Anda menyaksikan Investor Daily Talk, program yang akan menghadirkan narasumber terpercaya dan berkompeten. Bersama saya Wilson Purba, inilah Investor Daily Talk selengkapnya, IDTV Inspirasi Investasi. Pemirsa, Hari Buruh Internasional yang diperingati pada hari ini menjadi momen refleksi dari berbagai sisi peningkatan daya saing ketenagakerjaan di Indonesia. Nah, pada tahun 2023, Indonesia menempati posisi 47 dalam peringkat daya saing atau World Talent Ranking. Posisi ini naik dari peringkat 51 di tahun 2022. Laporan World Talent Ranking membandingkan daya saing di 64 negara di dunia dengan mengevaluasi 3 faktor, yaitu investasi, pengembangan SDM, dan juga daya tarik bagi SDM asing. Peningkatan sumber daya manusia akan menjadi kunci menuju cita-cita Indonesia Emas 2045. Dan untuk itu kita akan membahasnya pemirsa. Karena di studio sudah hadir bersama kami Ibu Ning Wahyu Astutik yang merupakan Ketua Komite Pasar Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kadin Indonesia. Apa kabar Bu Ning? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah, ini kan hari ini kita memperingati Hari Buruh Internasional. Kira-kira ada yang mau disampaikan kepada buruh-buruh yang ada di Indonesia saat ini? Ya, jadi untuk rekan-rekan buruh, selamat Hari Buruh. Dan semoga kita bersama-sama bisa menjalin kerjasama untuk menciptakan kondusivitas dunia usaha. Serta dengan kondusivitas dunia usaha itu, nantinya investor akan masuk sehingga terjadi peluang untuk lapangan kerja dan di situ itu akan tercipta kesejahteraan untuk buruh. Pengusaha sukses dan buruh juga sejahtera. Baik, kita harapkan semoga ini juga bisa menjadi momen untuk mengingatkan kita semua ya Bu Ning ya. Nah, tapi Bu Ning kalau misalnya kita melihat angka dari World Talent Ranking dari IMD, ini peringkat daya saing SDM Indonesia saat ini ada di ranking 47 dari 64 negara. Nah, bagaimana Anda melihat di lapangan saat ini Bu Ning? Ya, kita harus jujur mengakui ya kalau kita bicara tenaga kerja di Indonesia. Yang pertama adalah kita sudah pernah mencapai di angka 41. Iya, di 2019. 2019, benar. Jadi kenapa waktu itu kemudian kita menjadi 57 dan kemudian ke 47 ke 51 dan kemudian ke 47. Ya, karena waktu itu kita terjadi Covid ya. Nah, setelah terjadi Covid, kemudian kita tidak siap itu. Ketika harus kemudian bekerja lewat online atau belajar lewat online ya. Sementara kita belum terbiasa, bahkan dari pengajarnya pun dan fasilitas jaringan segala macam itu belum siap. Itulah yang kemudian kita belum bounce back ke 41. Tapi kita tahu bahwa pemerintah sudah melakukan banyak hal dalam hal ini untuk memperbaiki kualitas tenaga kerja kita. Dan dari kita sendiri berharap gitu ya, bahwa apa yang sudah dilakukan pemerintah ini jangan berhenti di situ, tetap harus melakukan kerjasama dengan pihak swasta. Utamanya dengan pihak swasta yang tentunya mempunyai kualitas yang baik, pengalaman yang mumpuni, pengetahuan yang mumpuni seperti itu ya. Yang kemudian bisa bersama-sama menciptakan seperti rencana-rencana vokasi yang tepat gitu, rencana pelatihan yang tepat. Jadi itu sih, itu yang terjadi di lapangan, bahwa memang kita harus mengakui ada PR besar buat kita untuk bekerja sama semua stakeholder ya, bagaimana menciptakan tenaga kerja yang baik, yang berdaya saing itu. Baik, nah tapi kalau menurut Ibu sendiri faktor utama yang mempengaruhi daya saing tenaga kerja di Indonesia ini apa Bu? Yang utama tentunya dari kemampuannya ya, artinya keahlian, keterampilan yang seperti itu. Makanya sudah tepat sebenarnya kita ada magang, kemudian ada vokasi, ada BLK segala macam, itu sebenarnya sudah tepat. Hanya saja yang masih kurang adalah ketepatan antara yang dibutuhkan dan yang dilatihkan. Itu jadi kadang-kadang terjadi gap di situ sehingga tidak tercapai apa yang sebenarnya menjadi tujuan kita. Yang kedua, semua itu juga keterampilan yang ada sekarang atau kualitas dari tenaga kerja yang ada itu tidak terlepas dari kualitas dari pendidikan yang mereka miliki kan. Ya, jadi dari pendidikan mereka itu balik lagi kualitas dari lembaga pendidikannya, kurikulumnya, ya kan, dan kemudian pengajarnya, semua yang kita miliki itu kurang memiliki flexibility lah kalau saya bilang itu. Jadi yang dibutuhkan tuh apa,
kita tidak bisa langsung switch gitu. Bahwa lapangan membutuhkan ini, jadi dari sekolah itu harus align dengan ini, itu belum terjadi. Kalau kita bisa ngomong kayak semacam link and match-nya itu belum berjalan. Nah mungkin karena link and match itu juga yang belum berjalan, makanya Badan Pusat Statistik ini mengatakan bahwa jumlah pengangguran di Indonesia per Agustus 2023 ini masih ada 7,86 juta orang. Nah tapi sebenarnya tadi upaya-upaya juga kan sudah dilakukan oleh pemerintah ya Bu ya. Mungkin ada pendampingan wirausaha dan juga perbaikan akses mutu dan juga relevansi pendidikan. Nah tapi kalau Ibu sendiri melihat sudah cukupkah upaya ini atau mungkin ada yang perlu ditambah lagi oleh pemerintah? Ada yang perlu ditambah kalau menurut saya itu. Kita tahu ya bahwa kebutuhan gitu antara kebutuhan dan ketersediaan supply demand itu kan nggak seimbang, bahwa yang dibutuhkan dunia kerja itu apa tapi yang tersedia apa itu kan belum, sehingga menurut saya satu hal yang perlu dilakukan adalah melakukan mapping ya. Mapping sebenarnya tuh apa sih yang dibutuhkan, bukan hanya sekarang, kita sudah harus tahu beberapa tahun ke depan itu kira-kira apa yang dibutuhkan. Dengan adanya mapping kita juga akan mempunyai persiapan tenaga kerja seperti apa yang akan kita siapkan untuk apa gitu. Sehingga seperti sekolah aja deh, kayak misalnya SMK gitu Mas. Itu kalau di SMK sekarang banyak juga SMK itu ada jurusan yang sebenarnya kalau lulus tuh nggak ada kerjaannya gitu. Jadi semacam itu. Jadi perlu ada evaluasi dan mapping yang tepat itu. Itu sih menurut saya. Salah satunya di situ. Nah, berarti kalau misalnya dari lembaga pendidikan juga artinya perlu turut campur ya Bu ya, untuk supaya bisa mengurangi angka pengangguran nantinya. Banget itu banget. Dan lembaga pendidikan tidak bisa berjalan sendiri. Harus seiring dengan dunia kerja. Yang artinya banyaklah dari Kadin sendiri ya, kita kan juga mempunyai banyak program vokasi dan pelatihan-pelatihan yang juga bekerja sama dengan pemerintah dan kemudian juga dengan dunia usaha gitu. Tetapi kadang-kadang kita juga mempunyai semacam hambatan itu, bahwa yang dari dunia pendidikan itu tidak sefleksibel kami gitu, karena kan ada kurikulum yang tidak bisa begitu saja dirubah ya kan. Kemudian ada juga kualitas guru misalnya, kualitas pengajar yang kita butuhkan adalah sekarang ini misalnya yang melek teknologi gitu, ternyata gurunya aja kita nggak bisa gitu kan untuk pakai komputer yang benar itu seperti apa, atau mobile phone yang benar itu seperti apa, seperti itu. Jadi ini banyak sih keterkaitan antara tadi itu ya, dari dunia pendidikan, dunia kerja, dan juga swasta gitu. Baik. Nah, dan asosiasi tentunya ya, asosiasi seperti Kadin gitu. Baik. Nah, juga mungkin mengenai link and match ini yang menjadi daya juangnya juga adalah mengenai alokasi dana yang ternyata kalau untuk ke dunia profesi ini ternyata masih kecil, Ibu. Kita akan membahasnya, Ibu, usai jeda. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Investor Daily Talk. Terima kasih masih bersama kami di Investor Daily Talk pemirsa. Kita lanjutkan perbincangan kita bersama dengan Ibu Ning Wahyu, Pasar Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kadin Indonesia. Ibu Ning, jumlah angkatan kerja saat ini tidak seimbang dengan kesempatan kerja yang ada. Nah, Anda melihatnya seperti apa? Ya, memang di sekarang ini ya, sekarang sedang ada pergeseran juga ya, pergeseran investasi juga dari padat karya ke padat modal gitu ya. Sehingga itu pun membuat kesempatan kerja itu lebih sedikit lah. Kalau di padat modal itu lebih sedikit kesempatan kerjanya dibanding dengan padat karya gitu. Nah, sedangkan kita di padat modal belum bisa menyiapkan tenaga kerja yang betul-betul match dengan kebutuhan itu. Jadi itu sih, itu yang sekarang sedang terjadi di lapangan, memang seperti itu. Dan Kadin juga amat sangat concern terhadap ini, sehingga kita juga banyak melakukan semacam studi ya untuk bagaimana ini bisa kemudian bisa balance gitu. Dan kita juga sudah melakukan banyak sekali kerjasama dengan itu tadi ya, menciptakan tenaga kerja yang terampil sehingga bisa ikut serta bekerja di investasi-investasi baru yang bersifat padat modal ini gitu. Baik. Nah, kalau IMD kan juga menyoroti ini soal pendidikan dalam laporan World Talent Ranking Indonesia, di mana alokasi dana pendidikan baru 3,2% PDB, Bu. Nah, dari pelaku industri sendiri, sejauh ini bagaimana sinergi dengan dunia akademik, dan apakah sekolah-sekolah vokasi yang ada saat ini sudah cukup menjawab untuk kebutuhan dunia kerja?
Ya, kalau kita bicara dana dulu nih ya, 3,2 ini sebenarnya secara APBN sebenarnya 20%. Dan 20% itu gede banget. Ya. Kemarin juga di acara yang berbeda kami bicara ya dengan Wamen tentang ini. 20% gila banget tuh, gede. Tetapi yang menjadi masalah bagaimana pengelolaan ini sehingga bisa kemudian tepat guna gitu. Bahwa ini betul-betul menjawab kebutuhan dari para investor atau dari pencari tenaga kerja yang membutuhkan tenaga kerja itu, sehingga betul-betul dana ini dimanfaatkan untuk menciptakan keterampilan-keterampilan, menambah keterampilan-keterampilan atau kapasitas-kapasitas calon tenaga kerja ini. Itu sebenarnya kalau dari sisi total amount sih seperti itu kita. Ya. Nah, kalau gitu apa yang perlu dilakukan pemerintah, Bu, maupun juga dalam sinerginya dengan pelaku usaha agar mutu tenaga kerja ini bisa meningkat? Ya, tadi sebelum ini dulu ya. Tadi kan silakan. menanyakan sinergi antara akademik dan dunia usaha. Itu kita sudah bekerja sama banyak sekali ya. Kadin itu juga punya kerjasama MOU banyak sekali dengan kampus-kampus, di mana dengan asosiasi yang lain juga bekerja sama untuk pengusaha mengajar misalnya. Jadi pengusaha ini mengajar di perusahaan, memberikan overview lah tentang apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Sehingga kampus-kampus itu betul-betul memahami gitu apa yang dibutuhkan oleh para pengusaha. Sebenarnya tidak hanya keterampilan ya. Kita itu pengusaha kadang-kadang suffer itu dengan justru soft skill-nya gitu. Dia punya keahlian, punya keterampilan, tetapi begitu masuk ke dunia kerja, ternyata dia itu tidak memiliki self confidence yang tinggi, tidak memiliki communication skill yang bagus seperti itu. Jadi kita juga Kadin itu concern di situ juga. Kita membuka banyak sekali vokasi-vokasi yang juga menyangkut hal-hal yang demikian gitu. Baik, artinya apa yang perlu dilakukan apa yang dilakukan oleh pemerintah, Bu, maupun juga mungkin dalam sinerginya dengan pelaku usaha agar mutu tenaga kerja tadi bisa meningkat? Ya, itu tadi harus membuat perencanaan yang baik dan yang tepat, bahwa apa yang dibutuhkan oleh dunia usaha itulah yang disiapkan gitu. Nah, kita juga ini yang di dunia pendidikan misalnya ya, kita tahu bahwa ada dana abadi lah di dunia pendidikan itu yang besar sekali jumlahnya tuh sampai 139T gitu. Nah, kemudian dari hasil dari 139T itu kemudian digunakan untuk mengirimkan mahasiswa-mahasiswa kita ke luar negeri untuk meraih S2, S3 seperti itu. Itu bagus sekali gitu. Tetapi kita juga membutuhkan jawaban hari ini. Kalau yang itu kan untuk kebutuhan ke depannya. Hari ini tuh juga pengusaha-pengusaha itu butuh gitu loh, tenaga kerja yang mumpuni. Yang jadi kami juga berharap bahwa dana-dana itu juga tidak hanya untuk itu, tetapi juga untuk menjawab kebutuhan hari ini. Bagaimana misalnya dana itu bisa dipakai untuk membuat roadmap yang benar-benar sesuai, pemetaan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan yang ada sekarang gitu. Nah, sekarang kan kita sudah memasuki era digitalisasi dan juga perkembangan pesat di teknologi, Ibu. Bagaimana tantangan dunia kerja selama menghadapi disrupsi yang muncul ini? Dan mungkin kira-kira adakah persentase sudah berapa persen tenaga kerja manusia yang posnya digantikan? Apalagi ke saat ini kan kita tahu kayak dulu mungkin di tol kita membayar ke manusia seperti itu. Saat ini kita semuanya sudah digantikan mesin. Ada hal perubahan seperti itu. Nah, apakah ini cukup berpengaruh terhadap tenaga kerja kita juga? Iya. Khususnya nih ya yang kayak di manufacturing yang kita nggak usah jauh-jauh deh, kita bicara sepatu aja, kita bicara garment misalnya. Kalau dulu cutting itu dilakukan orang manual, betul. Sekarang setumpuk langsung laser chest gitu, dan itu mengurangi waste dan itu presisi seperti itu. Secara kualitas juga naik seperti itu ya. Tetapi memang benar tadi yang tadi Mas sampaikan itu ya, bahwa akhirnya ini mempengaruhi juga terhadap tenaga kerja itu otomatis berkurang dong gitu ya. Tetapi banyak sekali perusahaan itu yang kemudian memberikan pelatihan kepada tenaga kerja itu yang tadinya melakukan itu menjadi teknisi misalnya, menjadi mengelola mesin-mesin yang melakukan otomasi itu gitu. Dan kemudian juga, dan ini saya yakin satu pekerjaan hilang itu akan digantikan pekerjaan yang lain. Contohnya kalau dari manual tadi cutting dilakukan manual, kemudian
orang yang melakukan cutting sudah tidak melakukan cutting lagi, tetapi kan ada machinery yang dipakai ini kan butuh juga teknisi, gitu kan. Jadi itu sih, makanya yang perlu kita siapkan itu apa? Yaitu tadi, bagaimana kita memiliki flexibility, gitu, bahwa bagaimana tenaga kerja kita itu memiliki kapasitas yang lebih, yang terus ditambah untuk menjawab tantangan yang ada di masa sekarang gitu. Baik. Nah, ngomong-ngomong soal saat tadi membahas juga soal tenaga kerja dan saat ini ranking Indonesia yang masih belum bisa bounce back seperti sebelum COVID, kita akan membahasnya Bu Ning usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami di Investor Daily Talk. Pemirsa, kita lanjutkan perbincangan kita bersama dengan Ketua Komtab Pasar Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kadin Indonesia, Ibu Ning Wahyu Astutik. Bu Ning, pasca COVID-19, keadaan kan diperparah dengan banyaknya tenaga kerja yang kena pemutusan hubungan kerja atau PHK. Nah, apakah apa yang kerap dihadapi pengusaha hingga opsi PHK sebenarnya diambil, Bu? Ini sebenarnya ya, Mas, pengusaha itu pada saat melakukan PHK itu nangis loh sebenarnya. Dalam hati kita itu juga nggak tega gitu, karena bagaimanapun karyawan itu sudah menjadi bagian dari kami gitu ya. Selain sebagai aset, pasti itu sudah ada emotional bonding gitu ya. Tetapi kadang-kadang kita memang tidak bisa menghindari itu. Contohnya kenapa itu terjadi, competitiveness misalnya. Contoh kalau sekarang ada di beberapa daerah itu yang UMK-nya tinggi misalnya. Kemudian dari customer memindahkan ordernya ke daerah lain. Ya kan? Otomatis dari sini tuh pasti mengurangi tenaga kerja kan. Gitu. Kalau tidak ya kita tidak akan bisa lagi menghidupi mereka. Nah, itu salah satunya gitu. Dan yang kedua yang tadi itu misalnya terjadi otomasi. Otomatis kita tidak mungkin otomasi dilakukan tapi 100% dari karyawan tetap kita ambil, itu enggak, karena otomasi sendiri kan merupakan salah satu langkah yang diambil untuk efisiensi kan. Ya, dengan upah yang terus naik, sementara produktivitas itu pada titik tertentu udah sangat susah Mas untuk dinaikin gitu kan. Jadi akhirnya ada otomasi. Nah, begitu ada otomasi otomatis ya ini juga berkurang gitu. Baik. Nah, tadi kalau misalnya ngomong-ngomong soal daerah, Bu, ini kan persebaran tenaga kerja ini masih tidak merata. Banyak tenaga kerja yang stay di Jakarta. Nah, bagaimana menghadirkan pemerataan tenaga kerja juga di daerah-daerah supaya bisalah sama kayak di Jakarta gitu, Bu? Sebenarnya Pak Jokowi sudah melakukan hal yang sangat bagus di sini. Apa ya, Pak? Infrastruktur. Iya, pembangunan, betul. Pembangunan infrastruktur sudah lumayan ya di beberapa daerah. Hanya saja belum mencapai semua daerah yang membutuhkan. Kita bicara beberapa daerah UMK-nya rendah misalnya. Seharusnya itu menjadi pilihan dari investor. Tetapi ternyata enggak. Kenapa? Karena di situ jalan masih jelek ya kan. Terus belum lagi ketersediaan tenaga kerja di situ yang kurang. Kadang-kadang perizinan yang juga di daerah-daerah tertentu itu yang ribet gitu ya. Belum lagi banyak hal ya, misalnya kayak daerah-daerah yang ada tenaga kerjanya, tetapi most of them itu kayak yang edukasinya yang rendah gitu ya, sehingga kita itu untuk mentraining itu akan a lot effort lah, a lot more effort daripada daerah yang lain. Jadi itu kadang-kadang juga menjadi satu masalah buat investor itu, ngapain gue invest di sana gitu loh. Jadi itu sih Mas. Nah, mungkin selain daerah, Bu, yang juga menjadi sorotan ini adalah tenaga kerja perempuan. Nah, ini Ibu kan sebagai seorang wanita yang aktif di dunia usaha dan tentunya sangat familiar dengan isu-isu seperti ini, Bu. Nah, kalau menurut Bu Ning sendiri, apa sih kendala utamanya mengenai tenaga kerja perempuan ini? Kalau dari dunia kerjanya, saya melihatnya bahwa tidak banyak loh Mas, kerjaan yang ramah terhadap perempuan itu. Yang artinya apa? Kita itu kan harus hamil, melahirkan, cuti, menyusui dan segala macam. Mana bisa kita bekerja, izin dulu ya kita nyusuin di rumah, kan nggak bisa tuh. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang kurang ramah sebenarnya terhadap perempuan tuh banyak. Tetapi sekarang thanks God gitu ya, itu udah mulai ada perusahaan-perusahaan dan banyak lah ini yang diminta oleh pemerintah itu menyediakan tempat untuk bisa melakukan laktasi atau paling tidak menyimpan air susu itu untuk kemudian disimpan di situ dengan kulkas-kulkas yang besar sehingga mereka nanti bisa bawa pulang. Itu udah lebih ramah sih sebenarnya itu. Tetapi kadang-kadang dari pengusaha memang
diakui apa enggak. Ada juga pemikiran bahwa cuti untuk melahirkan ini kan panjang ya. Selama cuti itu kita bicara padat karya deh. Kalau selama cuti itu kita harus mencari pengganti, sementara banyak perusahaan yang tidak bisa mem-PHK dengan mudah karena ketentuan dari buyer, ya kan. Nah, sehingga kita itu udah cari pengganti, tapi kemudian tidak bisa lagi mempekerjakan yang lama ya sebenarnya udah nggak bisa tapi harus gitu kan. Nah itu kan juga jadi satu pilihan. Kalau dari internal perempuan sebenarnya ini more to culture sih. Perempuan itu juga banyak loh Mas yang berpikir bahwa udahlah itu kan laki-laki yang harus lebih maju, saya kan hanya perempuan, jadi underestimate ourselves. Itu juga banyak. Jadi edukasi-edukasi yang berkaitan dengan itu harus juga dilakukan. Baik, gitu. Artinya harus diperkuat juga dari sisi mental untuk perempuannya ya Bu ya. Iya, tapi sebenarnya perempuan tuh lebih ini loh, lebih ulet loh. Contohnya saya. Siap ya, sampai berada di sini ya Bu ya. Berarti terima kasih nih Bu sudah menjadi inspirasi tentunya bagi perempuan-perempuan di luar sana dan juga menjadi tenaga kerja yang baik sehingga ada kok ternyata yang bisa mencapai puncak karir seperti ya Bu ya. Atau mungkin saya masih belum ada apa-apanya lah. Masih banyak sekali contoh-contoh baik itu di Kadin atau di pemerintahan ya yang jauh lebih sukses daripada saya dan itu bisa menjadi inspirasi yang lebih luar biasa. Jadi untuk para perempuan jangan takut lah ya bahwa challenge itu untuk dijawab gitu, bukan untuk dihindari. Betul, and betul. You can do that itu. Betul. Nah ini mungkin juga perempuan bisa berpartisipasi dalam target pemerintah, di mana ini pemerintah menargetkan penurunan angka pengangguran terbuka menjadi 5% sampai 5,7% di tahun ini. Nah, angka ini menurut Bu Ning ini apakah realistis dengan kondisi saat ini? Sebenarnya gini ya, kalau pengangguran saya yakin bisa dikurangi kalau nih Mas, bahwa jumlah tenaga kerja itu angkatan kerja itu tidak terlalu banyak gitu, karena sekarang itu kan setiap tahun itu ada lulusan SMA, SMK yang baru dan itu jumlahnya luar biasa. Tetapi kita juga ini ya saya mengapresiasi juga pemerintah ini luar biasa dari Pak Luhut maupun Pak Bahlil ya itu dan juga gubernur-gubernur di setiap provinsi, bahkan bupati, wali kota itu melakukan yang terbaik untuk mengurangi pengangguran di daerah masing-masing dengan menarik investor dan menawarkan banyak sekali kemudahan gitu kan. Sehingga itu juga akan membuat pengurangan dari pengangguran ini seperti itu. Hanya saja ayo dong gitu, kalau investasi itu yang masuk apa, biasanya dari investor masuk kemudian mengurus perizinan itu masih ada waktu juga. Ayo kita pemerintah, pengusaha dan juga dari pihak swasta yang lain menyiapkan apa yang dibutuhkan oleh investor itu sehingga betul-betul pengangguran itu bisa ditekan. Kita kan soalnya ini Kadin loh ya, Kadin itu juga concern terhadap jumlah penduduk yang akan jauh lebih banyak ya, bonus demografi. Bonus demografi betul. Ya, jadi di situ itu upaya-upaya memang harus lebih maksimal, Mas. Dan kita tidak bisa sendiri. Sekali lagi kita harus bersinergi. Betul. Nah, kita harapkan semoga Hari Buruh Internasional ini bisa mengingatkan kita untuk saling bersinergi satu sama lain sehingga tadi angka pengangguran bisa semakin ditekan dan juga kesejahteraan semakin dirasakan masyarakat Indonesia. Terutama buruh. Terutama buruh, betul sekali. Terima kasih Ibu Ning Wahyu Astuti, Ketua Komta Pasar Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kadin Indonesia telah hadir di studio IDTV. Semoga sehat selalu Ibu. Terima kasih Mas. Terima kasih banyak sudah diberi kesempatan untuk di sini. Siap. Dan pemirsa, demikian tadi perbincangan kami di IDTV. Jangan lupa untuk selalu saksikan program-program kami di Investor Daily Talk dan juga program-program lainnya di IDTV, di IndiHome Channel 117 serta First Media Channel 419 HD dan juga Channel 2 SD serta live streaming di investor.id. Saya Wilson Purba, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. IDTV, inspirasi investasi.